yang pengguna pulsa pertama kali ini guys. Kalau lu belum kenal Mr. Said nih, berarti lu pengguna baru di pulsa, even umur lu tua gitu Jadi ya. ntar minta Bener bantuan sama Om Devan nih. Jadi kita kulik sampai Z masalah Iya. pulsar ya. Harus. Harganya agak tinggi. Oh iya. Cuma lagi progres ya, namanya custom kan. Iya. Oke. Kenapa nih kan? Cek 12 12. Selamat datang di Nal Vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Deva di channel kesayangan kalian. Malam hari ini guys, gue kedatangan tamu seorang bikers dan seorang legend, dan juga dia seorang pengusaha pastinya. Pengusaha apa? Oke, nanti kita gali-gali ya guys ya. Oke, siapakah dia? Kita sambut Om Nilam, Mister Guys. Halo, gimana kabar Om? Baik. Dulu. Inilah dia nih. Namanya siapa Om? Silakan kenalan dulu Om. Nama gua Nur Said, biasa dipanggil dengan Said. Oke, Om gimana kabar Om? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Sehat alhamdulillah. Makasih banget Om udah mau datang ke tempat gue nih. Ini kebetulan baru bikin studio. Ini pertama nih Om yang syuting di sini Nggak Om. apa-apa, tapi nyaman kok ini tinggal di Nyaman ya? stasiun dengan ornamik Bikers motor, ya? Bikers ya, karena kan konsepnya knalpot. Betul. Mestinya gue pengen ada knalpot di sini Om. Cuman gue pikir knalpot motor gue ya kan, tapi motor gue kan udah jelek Om, tapi cuek aja lah ya, nanti kita pikirkan Om. Oke. Jadi gue ngundang lu ke sini sengaja, gue pengen gali-gali tentang lu nih Om ya. Katanya lu legend Om, bener gak sih Om? Menurut gue sih lu legend, tapi lu sendiri gimana mengartikannya? Biasa aja. Itu kan tempo dulu. Tempo dulu maksudnya gimana nih? Tempo dulu apakah karena lu dulu seorang bikers, lu juga sekarang masih seorang bikers kan? Masih. Nah, gua. jadi ya. Jadi Tapi nggak sedulu lah. Karena udah agak berkurang. Berkurang. Tapi ngebutnya masih dong. Masih tetap. Iya. Jadi menurut lu bukan legend? Pandangan orang mungkin iya, cuma kalau gua kan ya mengalir seperti air aja, jadi menjalani hidup yang penting tidak berbuat jahat sama orang, kita berbagi gitu aja sih. Bikers baik ya. Bikers baik. Iya. Sama bikers hijrah. Udah hijrah pastinya dong. Udah. Penampilannya udah beda guys. Gue terakhir kalau ngeliat, gue bukan lihat sih, kalau denger namanya beliau aja nih, Said MJ kan dulu kan, bengkel dia namanya MJ guys. Jadi kalau gua mendengar nama dia aja gue bilang, anjing nih namanya Said nih pasti orangnya begini-begini nih. Udah bikers gitu kan. Ternyata begitu gua lihat secara langsung dulu-dulunya ya, sebelum sekarang begini, beda banget gitu kan dengan pandangan gue gitu. Pikirannya biker tuh yang urakan gitu, waduh yang gahar gitu ya. Badannya gede gitu kan. Apalagi kan zaman dulu kan, lu tahu sendiri, zaman dulu kan anak-anak pasti kalau bikers kan yang udah pakai rantai, badan gede gitu, tato kan. Gue pikir seperti itu, ternyata alhamdulillah. Terus motor apa Om yang lu dulu pertama kali lu gelutin nih di bidang bengkel otomotif nih terutama nih? Oke. Ini sebelumnya Om sambil minum Om ya, enggak apa-apa Om. Oke. Sebelumnya gue dulu karyawan lulusan dari universitas di Jakarta swasta lah ya. S1 accounting gitu. S1 accounting, pertama kerja lulus itu kerja di bank dari Citibank, Mandiri, dari BNI pindah-pindah ya. bidangnya ngambilnya analis kredit. Oke. Dari situ analis kredit, terus ada peluang pertama kredit sepeda motor Adira namanya. Itu Adira Finance dia baru buka. Jadi cabang pertama kantornya itu di Sarjo Jakarta Selatan. Nah itu bergerak di bidang pembiayaan kredit motor. Dari situ karena passion gue suka motor ya, dari Adira gue pindah ditarik ke Auto Finance. Dari Auto Finance sekitar lumayan lama tuh, dari mulai marketing, analis kredit sampai marketing head. Wih mantap. Nah dari situ udah suka tuh motor di tahun mulai dari 2000-an 2001
2000. Iya. 2000 itu mulai suka motornya bebek dah, Volkswagen, bebek gitu. Nah, muncul Bajaj Pulsar waktu itu, dan gue masih kerja di Auto Finance tuh. 2000 berapa? 2003 ya? 2001. 2001. Oh, Bajaj udah ada 2001. Nah, itu dia 2001 yang pertama masukin itu Panasonic Gobel. Itu dulu kantor di Cawang. Oke. Sebelum itu gue tahu Pulsar, itu marketingnya datang ke bengkel. Sebelumnya bengkel orang tua itu kan Bajaj roda 3. Oh, bokap lu dulu Bokap gua usaha juga ya? usaha. Jadi lu nih udah turun-menurun udah Iya, keluarga usaha basicnya ya? Bajaj juga. Oh, Bajaj juga. Dari oke. Bajaj yang 2 tak tuh, yang oranye Iya, tuh. iya, tahu, Itu oke. bokap buka di Arteri Pondok Indah tahun kalau nggak salah 86. Lama ya. 86 itu belum ada Arteri Pondok Indah. Nah, itu udah lama di situ, udah stay, udah jalan gitu. Ada namanya Bajaj roda 3 yang 2 tak. Yang biru. Belum, Oh, itu belum. masuklah Bajaj tahun 2001 yang dipegang sama Panasonic Gobel. Dari situ marketingnya nyamperin ke bengkel bokap nih, nawarin, Pak, ini dari pemerintah nantinya akan programnya dibikin Bajaj BBG, ramah lingkungan. Iya, Jadi iya. yang 2 tak tuh mungkin akan langsung di Yang biru itu ya? Iya, Pakai jadi gas ya? bakal dirubah lah jadi yang gas. Nah, dari situ dia ngelirik ngenalin Bajaj roda 3 yang gas. Dia bawa sepeda motor nih. Sepeda motor Bajaj. Di situ unitnya ada Bajaj Pulsar. Bajaj Pulsar, terus skuternya juga ada namanya cetak. Pokoknya banyak deh. Nah, gua kepincut sama yang Bajaj Pulsar. Dulu kan yang roda 2 gede itu baru Tiger yang 4 tak. Iya, Tiger. Nah, Paling compare. paling kerennya zaman dulu Tiger lah ya. Compare 180 cc dibanding Tiger 200 cc, kok di atas kertas speknya hampir sama, bahkan lebih nih gitu. Oke, gue test ride ke Cawang, ke Panas Gobel. Itu belum ada ATPM-nya tuh tadinya. Gue tes, loh kok nih enak nih motor Pulsar gitu. Itu yang 180. 180. Nah, dia ada tipe-tipe 180 sama 150. Namanya UG1. UG1 itu singkatannya unit generasi pertama, unit Yang gue punya ya, ya, Jawir ya, Jawir. Oke. Nah, dari situ gue udah beli, mungkin orang yang pertama mungkin gue yang beli. Iya. Beraniin diri. Orang umum lagi kan ya? Itu nggak kepikiran tuh bakal spare partnya dari mana, gue nggak tahu loh. Yang penting Waktu itu belum ada. belum ada TPM-nya. Oke. Gue beli. Baru sampel gitu ya? Baru sampel. Gue beli gue beli satu hitam, dipakai enak. Gue pakai trek-trekan nih. Oh, lu bukan. Ngadu sama tetangga nih Tiger. Oh, oke. Wah, Tiger kalah juga nih. Anak-anak pada bilang motor apaan? Bajaj, pada nggak percaya, kirain sekilas kok kayak Thunder tapi kok kenceng gitu. Iya, betul. Nah, udah dari situ saudara beli lagi nih warna ungu. Motor lu enak juga, gue beli deh. Nah, dari situ mulai nih si Marketing berjalan lo jadinya. Marketing ya. berjalan. Jadi salah situ, wah ini penjualannya sama saya bagus juga nih Nah, tanpa iya, dari dealer situ, ya kan? si bukan ATM, jadi ATPM itu di Panasonic itu menunjuk ATPM itu namanya Abdi Rarja. Abdi Rarja itu dulu di rootnya Parudi itu ya? Parudi. Iya, Parudi kenal gue ya. Dari Parudi ada namanya di rootnya juga Budi Dirgantoro. 2006 pertengahan Bajaj Auto kan ngeluarin unit yang baru tuh UG3 namanya. UG3. Itu langsung booming tuh. Jebret. Iya. Jebret. Oh sorry, 2001 pas TPM yang baru itu langsung dealer itu bikin agenda touring pertama perdana ke Lampung. Nah, itu dibentuklah komunitas power namanya. Club. Iya, jadi beliau nih dulu ketua umum gua, guys, ketua umum di Pulsar Power ini, Pulsar Owner ya. Pulsar Owner Indonesia. Iya, jadi gini-gini nih dia ketua umum pertama kalinya Power. Nah, jadi nih. pas dibentuknya komunitas itu Pulsar Owner Indonesia Juli tanggal 4 Juli 2003 ya, itu kebentuk langsung Jakarta sama Lampung doang. pertama.
Karena memang masih ruang skupnya belum banyak kan. Iya, karena pengguna pulsar masih sedikit Sedikit banget. banget. Nah, tahun 2006 BAI masuk, itu langsung besar-besaran Buka kan. cabang di mana-mana Di ya. mana seluruh daerah Indonesia. Itu dia. Nah, itu komunitas pulsar owner di seluruh Oke, daerah. dari situ gitu. lu buka dealer ya kan, dari buka dealer terus otomatis spare part juga dikasih semua dong sama mereka kan, Disupport. dimodalin semua tempat juga Disupport gitu. semua. Enak banget guys gila lu ya, dulu gara-gara marketing lu marketing tanpa kartu nama. 2000 Udah ngapain aja lu di MG Om? 2005 tuh gue udah resign dari Kerjaan. kantoran. Jadi gue lihat kok Jadi bosan jadi pegawai lah ya. sambil waktu itu masih dari kantoran, gue buka bengkel kecil-kecilan. Oke. Komunitas gue kan pulsar itu. Iya, power itu ya. Power itu. Semakin lama kok semakin ramai Enak nih, duitnya gitu kan. jadi, apa jadi Jualan juga tanda-tanda jadi cuan, ya usaha kan? aja nih gitu. Iya, tempat gratis lagi kan. Dimodalin semua. Iya. Jadi 2005 gue resign, langsung pure di bengkel aja gitu. 2005, 2006 ditambah lagi 2006 disupport lagi sama Bajaj Auto Indonesia. Pertanyaan gue belum lo jawab. Oh iya, betul. Ngapain aja lo di MJ, udah berkarya apa aja? Karena gue denger pertama kali gue denger nama lo nih, selain lo ketua umum gue ya, yang pasti ya. Gue tuh anak buah lo, tapi gue belum pernah tahu wujud lo dulu kan. Begitu gue baru mau kenal lo, ternyata lo cabut dari Power gitu. Nanti akan kita bahas tuh. Ya kan. Nah, yang gue tahu tuh dulu MJ itu bengkel modifikasi pertama ya. Betul. Di Jakarta, khususnya untuk pulsar aja kali. Apa bisa jadi untuk semua merek? Dulu Karena masih- MJ yang gue denger tuh gede. betul. Yang Dulu gue denger gede. MJ Motor. Kan lo pernah juara kan dulu modifikasi kan? Iya. Sayang lo nggak bawa pialanya. Kalau Iya. misalkan lo bawa pialanya, gue juga nggak akan sembarang Nanti ngomong. deh, Iya. jadi menyusul Nanti gue misalkan kasih gua hoak video lagi. ya. Iya. Jadi 2006 itu boomingnya Bajaj Pulsar emang gua nggak boleh terima unit selain Bajaj Pulsar dong. Oke, pastinya. Sampai Bajaj Auto itu Selesai. kencang kemarin. Jadi spesialis Bajaj Pulsar gua. Sampai situ namanya usaha ya. Jadi Udah nyiptain model-model apa menampung aja? aspirasi konsumen. Jadi konsumen mau apa kita layani. Dia mau modif apa, gue layani gitu. Jadi pas ketika gue juga senang speed, senang touring, sering balapan, itu ada yang minta modif ya udah kita terima. Jadi lu modif sesuai apa yang customer mau. Iya, Sesuai budget terutama kan. sesuai budget. Rata-rata gayanya apa? Apakah naked bike? Zaman dulu kan soalnya modif nggak banyak ya, artinya cuma satu model, entah yang street bike ya. Street bike artinya kan pakai single arm, Iya. pakai yang limbah otomatis kan. Nah, kayak gitu-gitu contohnya. Betul. Apa masih cuman sekedar palak lebar, terus ban lebar, udah sang jepit gitu kan Iya. zaman dulu, karena gue juga begitu gitu kan. Jadi dulu Model rame, gitu ya? rame dulu banyak. Paling rame model apa Om dulu? Basicnya naked bike. Naked bike ya. Naked bike itu dulu kan namanya Bajaj Pulsar itu Ducati banget sih ya. Ducati Menurut gue ya lo. Menurut gue lo ya. Ya kan? Iya. Dia udah 2 busi lo bro ya kan, Iya, 2 iya. busi, pelek standarnya udah lebar ya kan, bannya udah lebar, Iya. modelnya juga sport banget gitu kan. Jadi emang cocoknya sih naked bike, Naked Ducati bike. Monster lah ya. Monster. Nah itu, jadi kita terima aspirasi orang. Jadi ada satu Ducati konsumen KW waktu itu Ducato kalau. selesai kita modifikasi, motor lu mau diliput nggak nih sama otomotif? Kebetulan kan ada suka otomotif mampir gitu. Ada bahan apa nih yang buat liput gitu kan? Yaudah, Bahan yang lagi di progress. gue masukin, iya progres yang udah selesai. Nah kemudian ada satu lagi, kok cakep nih ya? Udah ikutin kontes aja ya gitu. Kontes modif waktu itu di Pacuan Kuda, Pulau Iya. Gadung. Pacuan Kuda gue sempet datang waktu itu. Gue pernah datang ke situ ya, itu memang ada Bajaj yang juara sih. Cuma gue nggak tahu kalau itu motor lo gitu. Nah itu nampilin Bajaj Pulsar UG3 dimodif, custom dari kaki-kakinya, ya kaki-kaki nyomot moge lah Moge, gitu. Tapi armnya ngenteng sendiri, bikin sendiri. Gitu. Bikin sendiri model replika Oh. MotoGP, model Banana, model Aprilia. Pakai gitu. plat apa tuh bro? Plat biasa, plat 1 mili Oh. kita bentuk-bentuk gitu. Jadi
sesuai keinginan konsumennya mau apa, Oh. shocknya apa, upside down. Nanti deh kasih. Presisi kasih. banget berarti tuh ya, detail banget loh. Iya, kita selain. Berarti tim lo dulu se banyak itu ya. Artinya ada tim yang ngukur, tim yang ngelas, tim yang ngecat Oh segala iya, macam. jadi ada tim khusus buat mesin, khusus buat untuk kaki-kaki, body, sama kelistrikan. Mesin itu untuk balap pastinya. Balap Oh, juga. lo pernah balap juga? Ini mereka, gue tahu dulu juga lu pembalap nih, ini orang gila nih kalau bawa motor guys. Gue kalau di belakang dia nggak pernah bisa ngejar gue. Enggak lah. Nah, Belajar dulu kencang, gue mau belajar aja. Nggak bisa aja lu. Ya, Oh, jadi lu balap juga ada tuh di MJ ya? ada karena nah itu dia. Jadi salah satu hengkang dari Power. Jadi kita udah langsung isi. Jadi Oh, ada yang oke. suka speed. Nah, karena kan Iya. Emang sih, emang. di ketentuan aturan-aturan itu ADRT. kan ADRT kan beda-beda. Ada Padahal lu yang nyiptain itu dia. Lu nyiptain itu DRT bro. Gimana nih Pak Ketum nih? Ya, jadi gue suka speed. Nah, gue daripada nama klub gue rusak, udah deh gue hengkang aja kan. Iya, Banyak bener nih sih, bener, calon-calon bener. ketua yang Berkompeten lah ya. potensinya Potensi, ada ya, lah ada, yang ada. bisa memajukan lagi. Salah satunya Akhirnya Pak Rudi lah ya. betul, akhirnya gue limpahin dulu ke Pak Rudi. Pak Rudi kan bisa aktif, lihat ya. karakter orangnya semua. Nah, dari situ gue suka speed, teman-teman yang suka speed Gabung. gabung. Bikinlah kalau nggak salah Raptor ya. Iya. Raider Pulsar Motor. Makanya Raptor kan reptil ya, kita loncat dulu ya. Boy. Oh, jadi asal mulanya Raptor itu ternyata lo ya. Oke. Jadi Raider lu Pulsar Motor. Nah, Oh, senang oke. speednya. Udah sering ikutin one make race di Ancol, one make race di Sentul, sampai Sentul kecil, Sentul besar gitu. sampai lu foto-foto. ketemu istri lu sekarang ya. Nah, itu nggak dibahas. Nah, Udah takut ya guys. Oke. nah, Terus suka dukanya pasti banyak om. Gue pengen tahu dukanya aja. Kalau suka rata-rata orang kan udah banyak ya. Kalau lu dukanya dalam hal lu jadi pengusaha sampai sekarang nih apa? Ya? suka dukanya Pulsar untuk Dukanya jadi dulu. Pulsar. Ya kalau duka sih emang untuk spare part memang kalau udah kan gini, itu spare part Pulsar impor pasti dari India. Iya. Nah, pengimporan itu kan pasti ada jeda waktu dari pengiriman sampai stok kadang habis. Iya. Nah, dari stok habis itu sampai nunggu belum tentu nih 3 sampai atau 5 bulan. Karena kan Ya importir proses-proses itu, lah ya. importir itu kan mungkin ada lampu merahnya atau ada apa, ada Periksa dulu bea mungkin cukai segala macam gitu. ada kan. oknum-oknum lah Atau gitu. saingan, Iya. bahkan jadi saingan yang bisa matiin produk gua nih. Makanya dia gimana lah. Betul. Oke. Nah, jadi suka dukanya gitu, spare part agak susah. Nah, tapi dengan dulu itu kita bisa eksperimen nih, spare part apa yang kita bisa combine dengan motor-motor lain. Istilahnya kawinkan lah ya. Betul. Ya nggak plek banget sama, tapi tapi bisa bisa lah ya. kita modifikasi sedikit. Contohnya nanti. kayak kampas rem, Aero King, Vario gitu ya. Betul, kampas di Modif-modif lah ya. depan, walaupun bentuknya beda, tapi kita gerinda ulang, Iya, gitu. Terus benar-benar. kampas Magnet, kopling. bikin magnet, Nah, ya kan? gitu, Iya. sampai bikin dulu gigi-gigi rasio aja buat balapan itu kan susah buat khusus pulsar, jadi kita bikin lagi sendiri gitu. Jadi ibaratnya kalau pengguna pulsar harus siap untuk menghadapi cobaan spare part. Betul harus banget. Tapi jarang rusak sih pengguna pulsar ya motornya kalau gua loh. Tergantung perawatan sih. Tergantung bro. perawatan makanya ya semua pasti punya barang harus lo rawat lah, nggak mungkin enggak. Iya, kalau cuma pakai doang nggak diisi oil, Iya, rontok lah tuh semua mesin. motor kalau nggak dirawat pasti rusak om. Iya. Artinya ya emang lo punya barang harus lo rawat. Tapi kalau off-road, kalau pulsar sih nggak dirawat juga nggak masalah sih kalau gua bilang. Yang Ya, penting oli aja Oli sih. doang sih wajar lah, Iya. maksud gua dirawat secara off-road kan santai biasa aja nggak apa-apa gitu. Penting oli emang harus. Terus customer terjengkel yang pernah lu hadapin nih selama lu di dunia usaha, yang Waduh. orangnya gimana? Ayo. Banyak lah, macam-macam Kita lah. gali. Ya nggak apa-apa, salah satunya seingat lu aja, lu kan bergelut di bidang bisnis nih udah lama dong. Oke. Apa nih paling jengkel nih gue ngadepin customer, apakah kayak gue yang kebanyakan nawar, yang nawar, yang Macam-macam. pengen lihat alain gimana? Dari masalah price, harga, Ah, dari masalah presisi sesuai dengan pabrikan gitu kan. Jadi maunya yang setelah dimodif langsung enak kan nggak bisa. Jadi
kita memodif mesin, kita harus Ryan. Dan kita Oh, dia maunya langsung dibejek aja gitu. maunya dibejak, Oh. kita kan harus ada konsekuensinya. Kita ngebore up gitu, kita harus Ryan dan hitungannya juga. Ya nunggu waktu lah ya. Nah, kita juga Masa perawan dihajar langsung nggak enak ibaratnya. kita kan juga harus riset juga nih, nggak mesti dari seperti pabrikan udah jadi motor, Iya. udah seluruh bejek gitu. Tapi kan kalau pabrikan udah segitu aja gitu. Kalau kita kan mengcustom mesin, ngebore up, hitungannya beda-beda nih sama kebutuhan karakter orang. Ada kan cuma ngebore up sampai 240 cc udah dia udah suka karena wah udah kenceng nih, udah enak gitu. Ya kebutuhannya dia, misalnya dia cuma suka ngebut di saat jalanan sepi, Nah, atau mau bener di balap, atau Nah, untuk night iya. race-nya dia malam-malam Nah. pulang kantor sendirian gitu kali ya. nah gitu, apa mau main lurusan doang, apa mau main cornering gitu kan beda-beda orang. Iya, karena speed ada yang pas cornering juga ada motor Iya, gitu kan. gitu. Kalau lu kan pas cornering tuh yang gue tahu. Kalau panjang Sebenarnya cornering. ya kan Nah maksudnya itu cornering. jadi ada cerita dulu. Salah satu corner power kali itu loh ya. Suka ada kayak teman gue tuh main cornering aja gitu kan. Jadi Itu power, tahun kesel gue. 2012 tuh masih ramai-ramainya Monasco. Iya, depan tongkrongan. Depan tongkrongan. Iya, dulu kan tongkrongan kita depan lihat apa lihat Betul. es banget kan. Nah, Monasco itu banyak varian motor-motor. Nah itu yang Sempet clash lu di situ. sering. Jadi ketika kita lagi main sama kalau pulsar kan kelasnya gado-gado. Iya. Jadi lu mau main di mana? Sisa tinggi bisa. Iya. Oh, bisa. Iya. Jadi nah ketika udah kita main sama Tiger sama Galvo, emang sih dia lusuan kencang, tapi pas tikman Empos. enak kita bantai-bantai. Nah udah kita pas main sama ninja 2,5 gitu. Nah itu kadang suka ada yang usil juga tuh, ada yang kotor mainnya, suka yang Nyenggol. nutup, yang nyenggol. Nah itu yang bahaya. Ada lagi hambatan-hambatan ya itu. Kan di situ dekat Mabes Kostrat. Iya, Mabes Kostrat. Sering banget gua timpuk balok. Lu udah tepuk balok. Waduh. Sekarang pertanyaan lagi nih Om. Touring paling jauh kemana Om? Ayo. Gue yakin lu pasti nggak jauh-jauh karena lu bukan seorang touring, bukan peturing lo, tapi lu pengaspal. Artinya pengaspal tuh lu ya di aspal ngebut ya kan? Gua Ayo. jauh ke Bali men. Bali maksud gue masih belum terlalu. Iya sih. Iyalah, Itu pun juga disponsorin. Kalau nggak disponsor, Males gua. sama pulsar juga. Gado-gado Oh, barang campuran. Ninja, Scorpio, Tiger, Lu pakai pulsar. pakai pulsar. Yang Pulsar 200. 200 lo yang sekarang di bawah nih. Iya, gitu. Kalau gua kan terjauh Bukit Tinggi Hmm. gitu kan, sempet mau Aceh nggak jadi gitu kan. Artinya ya gua memang suka touring. Kalau lu kan balap. Nah, gitu. mungkin kepuasan orang kan beda-beda. Iya, Main beda-beda. motor tuh senengnya jauh-jauh gitu. Hmm. Terus senengnya balapan gitu. Habis kalau jauh-jauh telepon bini. Baru ini guys. Enggak lah, kita suami siaga loh. Iya, bisa. Oke, berarti lu paling jauh ke Bali ya. Oke, berarti terus kalau untuk balap nih, prestasi apa yang pernah lo dapat nih selama lo di atas motor? Ayo, pernah juara? Alhamdulillah, lumayan sih. Lumayan. Juara 1. Juara 1, underbone, Kelas 200 open. 200 open standar. Bebas. Oh bebas. Heeh. Oh jadi lu motor 200 open tuh udah dioprek segala macam terserah. Oke. Di- Oh mau standar boleh, mau dioprek boleh gitu. Gitu. Pokoknya basicnya 200 gitu. Apa aja tuh motor-motor yang lu ikut? Dulu yang turun CBR 150, Tiger, Scorpio. Nah, gua sendiri pakai pulsar. Yang ungu. Bisa tuh. Ada UG4 itu. Oh, Tapi UG4. UG4, tapi jeroannya sih udah 200 semua sih. Oh gitu. Gitu. Tahun berapa itu, Bro? Itu tahun 2008 pas 9 kalau salah. Nah, itu 2008. Di Sentul. Di Ancol. Terus di Oh. Sentul main one day race. One day race. On the race. Itu juga kelas itu juga, kelas 200 open. Sama barengan gitu-gitu juga. Start dari 23 kalau salah. Masuk ke 8 besar, 10 besar. Jadi ke 8 posisinya. Lumayan lah. Lumayan lah. Terus kapan kita rencana touring nih? Lu gue janjian sama lu mau touring lagi. Kan mau San Moro juga gak pernah jadi. Siap. Nanti Iya. kita bikin schedule ya. Iya, motor gue udah enak dibikin sama lu. Masa bilang gue pakai jauh tuh. Nah, ya itu kan? dia. Kapan lagi? Penasaran bro sama motornya yang udah di Iya. spek mesinnya udah enak. Udah enak banget ya motor gue. Motornya udah dimodif, jadi
tapi nggak ada bentuk pulsar-pulsarnya bro. Modifnya sih rock and roll, asal jadi aja, yang penting muat mesinnya ya kan. Boleh nanti kita Iya. touring, kita review lagi ya. Jadi Kita lagi bikin- kita bikin kita review vlog ya. kita Gitu, vlog. sip. Terus apa kiat-kiat lo bisa bertahan sampai sekarang nih bengkel nih? Even spare part juga kan udah nggak ada ya, bahkan bisa dibilang paling barang copotan ya. Apa itu kiat-kiat lo? Jadi pertama untuk masalah ketersediaan spare part ya. Kalau misalnya spare part dari India impor orinya Pulsar tuh kosong, bajai, kita masih ada yang kanibalan bro. Jadi bajai-bajai Pulsar Yang udah bangke ya? udah bangke, Nah, udah kita ambilin spare part yang bisa kepake. oke, Erik ya. Nah. Gue pernah interview Erik tuh juga gitu. Oh, pulsa copotan jatuhnya. Iya, Copotan, oke. ditampakin lah. Terus sama kan produk-produk Cina juga udah mulai masuk, produk yang dari Oke ya, apa? movingnya, Partnya, pas moving sampai elektrikalnya juga udah masuk. CDI-nya gitu ya. Iya. Oh, produk Cina, barang-barang brand-brand Cina. Black Cina. Oh, itu masuk tuh, sama. Masuk. Oke. Cuman ya kadang-kadang awet, kadang-kadang enggak kali ya, tergantung pemakaian ya. Pastilah beda sama orinya. Iya sih. Ada Terus orinya juga udah mahal ya. Orinya lumayan. Sebenarnya sih ya sama sih sebenarnya harganya, cuman ya ini aja kali ya, karena zaman sekarang beda kali ya. Maksudnya ngeluarin duit segitu tuh untuk motor tua kayaknya malas juga kan. Iya. Rugi lah ya. Kecuali kita ngeluarin untuk motor baru ya kan. Pulsar motor tua bro, jatuhnya 2001 gue sama 2007 ya kan. Kalau kita beli barang harga 400.000 untuk motor 2007 kayaknya gimana gitu kan. Iya, makanya. Oke, Iya, itu iya. pertama tuh mas spare part. Yang kedua, yang penting keuletannya sama, pokoknya ulet aja. Jadi misalnya lu tergerus sama brand-brand yang ngeluarin produk-produk baru yang wah hebat nih, jadi dilihatnya lebih enak lah gitu, lebih bagus dari Pulsar gitu. Mungkin kalau yang udah nggak kuat iman berpaling, wah gue buka bengkel jadi ikut-ikutan, jadi ngikutin tren gitu. Iya. Kapan kita tutor guys. Jadi kalau lu pengguna Pulsar, lu bingung mau benerin mau Pulsar tuh gimana ya, nanti kita berdua akan bikin channel ada channel khusus untuk tutor gimana sih cara untuk menservis bajai, benerin produk bajai. Teman-teman juga pasti udah pada tahu ya, tapi ya inilah ya yang pengguna Pulsar pertama kali ini guys. Kalau lu belum kenal Mr. Said nih, berarti lu pengguna baru di Pulsar, even umur lu tua gitu Jadi ya. ntar minta Bener bantuan sama Om Devan nih, jadi kita kulik A sampai Z masalah Iya. Pulsar ya. Harus. Even Pulsar juga jarang rusak sih, tapi sekalinya rusak juga tuh lumayan fatal ya. Tapi Main kalau- ribet lah. Kalau orang yang nggak ngerti Pulsar, misal pengguna baru beli, wah baru 5 bulan lah baru pakai, lagi enak-enaknya rusak, ya kan nggak tahu beli spare Apalagi part mau ke dari bengkel mana. biasa ya. Nah, yang ada malah berantakan. Bengkel biasa tuh banyak banget tuh orang yang ngaco tuh. Nah, So benerin Pulsar ternyata diduitin doang gitu tuh. Iya, Yang iya. gue kasihan tuh sama pengguna Pulsar kayak gitu tuh. iya. Salah satu ada teman gua, makanya kan gua ajak ke lu kan. Si Adit tuh. Beli motor mahal terus dibegoin sama orang. Enggak apa-apa ya. Gua sih fair-fairan aja gua. Kasihan Adit kayak gitu. Maksudnya gua mencegah untuk supaya pengguna Pulsar lain kayak gitu. Makanya kita harus edukasi bahwa Pulsar ini sebenarnya ya itu dia harus perawatan aja. Jadi balap liar aja nih yang paling lo lakuin menurut lo nakal sebagai bikers. Apa sih lo biar aja bro. Enggak yang macam-macam ya. Kalau enggak sih. kalau gue kan kalau gue touring aja sih, touring itu bukan bukan perempuan ya? Bukan perempuan kan? Kalau perempuan setiap gue touring nggak selalu ngajak bini gue kan. Iya enggak, gue bukan orang gitu. Kan sama jadi biker pertanyaannya, bukan selama jadi diri gue kan. Oke. Ada pesan-pesan khusus kamu buat para bikers nih? Lo kalau mau balap lo harus gimana? Kalau lo mau buka bengkel lo harus gimana? Lo mau jadi apalagi ya kira-kira ya, untuk menjadi seorang ketua di klub itu harus gimana? Tiga hal itu deh, poin 3 itu. Oke, gini. Selama kita masih dikasih napas dari Iya, dari Allah. Oke. Kita yang penting ingat sama Allah, terus harus amanah, jujur, dalam artian kita ya bagi yang usaha ya, maintenance konsumen itu harus amanah. Jadi ibaratnya jangan tipu-tipu lah. Kalau misalnya apa yang rusak dia maunya beda, jadi Apa adanya ya. harusnya A doang yang diganti, ternyata lu ngomong ke konsumennya BCD, ya iya. gitu, itu nggak amanah. Jadi
Udah perlu kasih opsi. Ini kalau lu nggak punya duit, lu harus kasih opsinya ini terserah lu pakai apa gitu kalau ya. bisa kita konsultasikan dulu nih sama si konsumen. Betul sekali itu. Jadi si konsumen nih keluhannya apa, maunya gimana, udah kita tampung dulu. Kita bongkar motornya, nih bro ternyata begini, kita kasih solusi, mau gimana nih, budgetnya segini. Kalau misalnya masih nawar, ya paling gua kasih grade yang agak rendah. Ya itu dia gitu. makanya dikasih opsi kan. Gitu. Sesuai budget lo berapa, lo mau kasih opsi spare partnya ini gitu opsinya ya. gitu-gitu aja sih. Grade-nya lebih rendah pasti kan ada efeknya juga gitu. Nah kalau misalnya, jadi mungkin sebenarnya sih pemimpin tuh pertama harus tegas sebetulnya. Dan itu bukan di karakter gua sebetulnya. Berarti salah gua ngomong. Nah, ketegasan itu mungkin bisa diwakili sama wakil gua waktu itu. Jadi gitu. masalah yang miring-miring, wakil gua deh yang turun gitu, yang tegas gitu. Tapi emang harus berkolaborasi sih antara betul. ketua dan wakil. Nah, yang penting menampung aspirasi member. Terus kalau yang miring-miring yang nakal-nakal gitu kan, kita sentil dulu, ya jangan langsung di just Lu salah gitu ya. enggak, kita kasih peringatan dulu, Sharing dulu, ngobrol kita kasih dulu konsul, ya. lu apa ada masalah di rumah atau gimana nih gitu kan, karena lu kan bawa nama klub gitu kan, kecuali lu sepatu klub lu terserah mau jungkir balik terserah gitu kan. Nah gitu sih, jadi harus. Tapi emang zaman dulu kalau kita masuk klub tuh kayaknya udah yang bangga gitu loh. Gue pakai jaket baju Power Raya tuh gue udah yang wah udah kayak militer gitu gua. Udah pakai baju klub, jaket kulit gitu kan. Iya. Emang bangga sih dulu kalau jadi anak klub Om. Oh iya. Iya. Nah itu. Oke. Terima kasih banyak Om udah mau datang ke tempat gua nih di Knalpot ya. Mudah-mudahan jadi masukan yang sangat berarti buat gue tentunya. Ya kan, untuk lo juga mudah-mudahan ada input yang bagus. Oh ya, untuk satu lagi nih, kalau lo mau servis silakan aja datang ke MJ Sport ya Om ya. MJ Motor. MJ Motorsport. MJ Motor aja mau pakai Motorsport. MJ Motor aja. MJ Motor aja katanya. Di daerah arteri Pondok Indah. Gampang banget kok. Lu kalau arah dari Pondok Indah mau ke Ganci itu kan ada underpass tuh ya. Jadi lu sebelah kiri jalan kira-kira 100 meter ya. Ketika Google deh. Ada Google bener lupa MJ gua. Motor. MJ Motor. Bajai Workshop. Bajai Workshop udah itu tempatnya. Oke. Enggak salah itu. Terima kasih telah menonton konten gua di Knalpot. Oke, makasih banyak Om. Sampai ketemu lagi ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.